Hai semua, kembali lagi di YouTube channel saya, yaitu Elviston Channel. Oke, siapa yang baru di channel saya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, komen di bawah, like dan share juga. Oke, dan follow Instagram saya. Oke, video reaction saya buat kali ini yaitu dari Taufik RS. Oke, tajuknya 5 perbedaan bass Indonesia dan bass Malaysia. Oke, jom kita tengok video ini. 1, 2, 3. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki segudang perbedaan, baik itu dari luas wilayahnya, ciri khas penduduknya, dan lain sebagainya. Ada Namun cewek. pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Dan inilah 5 perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Oke guys, sebelum kita masuk ke nomor 5, mari kita bareng-bareng membangun channel ini, yaitu dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Apa ini? 5 melayani antar negara. Melayani antar negara. Salah satu perbedaan antara bus Indonesia dengan bus Malaysia, cantik yakni kodoknya bus bus yang nih. melayani antar negara. Dia punya lighting tuh warna biru, biru bahwa purple. satu-satunya bus Indonesia yang melayani trayek antar negara sampai saat ini itu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Damri, yang melayani rute dari Pontianak Indonesia dengan tujuan Sarawak Malaysia dan dilanjutkan ke Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Dan sampai di Brunei. Tahun 2018 lalu, perusahaan otobus Damri telah membuka rute menuju Timur Leste. Cantik dia punya di dalam nih. Namun berbeda ketika kita berbicara tentang bus negara tetangga, yakni Malaysia. Bus Malaysia terkenal dengan banyaknya yang melayani trayek antar negara, misalnya dari Malaysia menuju Indonesia ataupun sebaliknya, seperti Bintang Jaya Express, Eva Express, Setia Jiwana Sakti, Sri Merah, dan masih banyak lagi guys. Tidak hanya itu, bus Malaysia juga melayani trayek menuju Singapura, seperti SKS Bus Double Decker yang melayani sampai ke Marine Park, Singapura. Marine Park adalah oke, bentar dulu. Apa dia buat nih? Oke. Marlin Park adalah makhluk mitos dengan kepala singa dan tubuh ikan yang banyak digunakan sebagai maskot dan personifikasi nasional Singapura. Dua patung Marlin terletak di taman. Struktur asli Marlin mengukur tinggi sekitar 8,6 meter dan menyemburkan air dari mulutnya. Oh ya guys, saya ingin merekomendasikan sebuah aplikasi yang saya gunakan tadi, barusan saya terjemahkan. Nama aplikasinya Udictionary yang memiliki banyak fitur keren. Salah satu fitur yang saya suka yaitu Salin to Translate, yaitu kita cuma copy kata-kata atau kalimat dari internet maupun aplikasi pengirim pesan lainnya seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba dari chat WhatsApp. Oke, misalnya ini. Klik salin. Klik ikon Udictionary. Oke, dan terjemahnya sudah ada. Tidak ada bahasa Indonesia sayangnya, tetapi kita dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, sangat keren sekali bukan? Selain itu juga ada fitur yang saya sukai, yaitu terjemahkan menggunakan kamera. Kita buka aplikasi Udictionary. Klik ikon kamera. Oke, dan kita langsung foto kalimat yang ingin kita terjemahkan. Oke, sudah, kita geser-geser aja tergantung berapa banyak kalimat yang ingin kalian terjemahkan. Oke. Nah, sudah ada terjemahnya. Bagaimana kabarmu? Macam bagus cukup mudah sekali kan? Oke guys, langsung saja download aplikasinya Udictionary. Linknya ada di deskripsi video ini. Ingat, download aplikasinya, linknya ada di deskripsi video ini. Thank you guys. Nomor 4. Jarak tempuh. Jarak tempuh.
Perbedaan yang selanjutnya yakni jarak yang ditempuh oleh bus. Indonesia sebagai negara ke-15 terluas di dunia dengan total luas wilayah sebanyak 1.900.000 km persegi. Tentunya membutuhkan sarana transportasi untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain pesawat, masih banyak masyarakat yang mengandalkan bus sebagai sarana transportasi mereka. Hal itu terbukti dengan masih adanya bus yang melayani rute-rute dengan jarak sampai ribuan kilometer. Ada yang 3 hari, 5 hari, bahkan juga ada yang 1 minggu lebih, guys. Bus-bus itu tidak lain tidak bukan yaitu bus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima sampai ke Jakarta, bus Siliwangi Antar Nusa yang melayani dari Pekanbaru menuju Solo, bus Medan Jaya yang melayani dari Medan menuju Jakarta, Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta, kemudian bus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan sampai ke Jember, Jawa Timur, dan masih banyak lagi, guys. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu bus Indonesia juga masuk dalam deretan 10 bus dengan trayek terjauh di dunia. Namun berbeda dengan bus yang ada di negara tetangga kita, yakni Malaysia. Sebagai negara yang memiliki total luas wilayah sebanyak 330 km persegi, tentunya transportasi bus sebagai sarana transportasi juga masih banyak peminatnya. Namun dengan jarak tempuh perjalanan yang tidak sampai ribuan kilometer. Berdasarkan beberapa sumber menyebutkan juga bahwa Malaysia paling jauh hanya melayani trayek sampai ratusan kilometer saja. Sebut saja seperti perusahaan otobus Eva Express dengan jarak tempuh kurang lebih 341 km. Perusahaan otobus Trimera yang melayani jarak tempuh kurang lebih 350 km dan masih banyak lagi, guys. Bertiga. Kecepatan. Perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia yang paling mencolok yakni tentang kecepatannya. Siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus di Indonesia? Meskipun jalanan sedang macet, tetap saja bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam di bahu jalan. Sebut saja seperti perusahaan otobus Sugeng Rahayu, perusahaan otobus Haryanto, perusahaan otobus Eka dan Mira, perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya dan lain sebagainya. Dan sering kita jumpai juga video bus dari Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatan busnya. Gila, punya laju. Namun bus-bus seperti ini tidak akan kita jumpai di negara tetangga yakni Malaysia. Mereka tertib, kecepatannya pun selalu sama, rata-rata kisaran 60 km per jam. Dan itu juga berlaku meskipun lewat jalan tol dan jalan sedang super sepi sekalipun. Bagi yang suka naik bus di Indonesia, pasti rasanya geram ketika naik bus di negara Malaysia, guys. Oh, dia punya tempat duduk tuh, punya cantik. Kenyamanan. Selanjutnya yakni terkait kenyamanan. Ketika Anda ke Malaysia, pertama kali yang dirasakan ketika naik bus adalah soal kenyamanan tempat duduknya. Dan terlihat jelas dari bodi busnya juga, namun dari segi bodi bus ini bukan merupakan perbedaan yang mencolok. Akan tetapi saat Anda memasuki isi dalam bus lah baru kelihatan bedanya. Kalau bus antar kota antar provinsi di Indonesia rata-rata menggunakan kursi 32 ataupun 22 sehingga kursinya pun menyesuaikan ruangan yang ada. Namun ada juga yang menggunakan kursi 21, namun rata-rata bus antar kota antar provinsi di Indonesia menggunakan kursi 32 ataupun 22. Sedangkan kalau bus ekspres di Malaysia menggunakan rata-rata kursi 22 ataupun 21 dengan ukuran yang sama tapi jumlah kursi yang lebih sedikit. Jelas lebih besar ukuran kursi bus yang ada di negara Malaysia. Ditambah lagi di setiap kursi ada sandaran kakinya, tidak kalah dengan kursi pesawat GA. Dan itu semua menambah kenyamanan selama di perjalanan, guys. Itu barulah tidak bosan. Oi, cewek jadi pemandu asisten bus. Supir alias kondektur. Oh, asisten. Di Indonesia, keberadaan kondektur dalam setiap bus sangat vital perannya setelah supir, mulai dari menarik karcis, mencari penumpang, membantu membawakan masuk dan keluar bagasi penumpang,
memberikan tanda kalau bis mau menyalip, membantu mengatur parkir bus, dan masih banyak lagi. Tapi hal ini tidak akan kita jumpai saat naik bus di negara tetangga, yakni Malaysia. Tidak ada yang namanya kondektur, semua dikerjakan oleh supirnya sendiri, yang seharusnya dibantu oleh kondektur. Namun akan lebih aman lagi ketika ada kondektur seperti yang ada di negara kita. Kita harus tetap bangga dengan bus Indonesia. Dengan adanya kondektur, setidaknya membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, guys. Oke guys, dari kelima perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia yang telah kita bahas tadi, perbedaan mana yang paling pas banget menurut kalian? Komen di bawah ya. Oh ya guys, kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video. Oke guys, sekian video reaction kita tunggu tadi. Oke, dari pendapat saya, yaitu perbedaan bus Indonesia dan bus Malaysia tidaklah banyak perbedaan pun. Oke, yang saya paling unik sekali, pemandunya perempuan guys. Itulah memang sangat terbaik lah dari Indonesia ini. Tapi di Malaysia jarang saya nampak perempuan jadi pemandu bus. Wow, memang terbaik lah. Oke, siapa yang baru di channel saya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, komen di bawah, like dan share juga, dan follow Instagram saya. Oke, sekian saya video reaction saya buat kali ini. Sampai jumpa di video reaction saya seterusnya. Bye.